sekali lagi, semoga John Herdman sadar bahwa tugasnya adalah membawa kita ke Piala Dunia. Setuju? Iya, setuju. Itu disampaikan itu yang kita sampaikan ke John Herdman ke Tribun Utara kemarin, Coach. 4 tahun ke depan, fine, kita kasih 4 tahun. Yes. Dimulai dengan Piala Asia 2 tahun depan. Ya kita harapnya sih John Herdman ke depannya bisa lebih baik gitu ya dari pelatih-pelatih sebelumnya gitu. Kalau dibilang puas sih karena kalah ya, namanya supporter nggak ada yang puas ya dengan kekalahan ya. Ya kita datang ke stadion beli tiket mahal-mahal ya kita berharapnya menang gitu ya. Tapi ada satu sisi setelah pertandingan gitu ya, sisi respect kepada supporter itu yang kita butuhkan gitu ya sebagai supporter gitu ya. Menang kalah seri itu hal yang wajar ya dalam pertandingan. Tapi ketika tim kepelatihan atau timnas kita kalah ya harus respect juga ke supporternya gitu sih sebenarnya. Lu nggak bisa berharap pelatih baru yang mungkin tidak begitu familiar dengan sepak bola Asia. 2 match pertama langsung bermain luar biasa. Gue selalu bilang pemain kita itu rank 3, rank 4. Mau main di Eropa, pemain top kita. It says main di mana? Papan tengah Serie A. 2, Audero, papan tengah Serie A. Sisanya, Verdong, cadangan di Lille. Si Dix, menang papan tengah Bundesliga. Sisanya kan biasa aja, biasa banget. Bahkan di Belanda ada yang divisi 2, ya kan? Jadi bukan pemain hebat pemain kita ini. Cuman, gue selalu bandingkan dengan Leicester dengan pemain yang tidak begitu hebat, tidak ngetop pun bisa jadi juara. Kita harapkan semua bahwa ada progres, pelatih baru ini membawa sesuatu hal yang baru lah. Nah di 2 match pertama, gue selalu bilang gue nggak peduli skornya berapa, tapi gue cukup puas walaupun seperti yang konten yang gue bikin dengan catatan, match kedua pun dengan catatan juga. But that's okay. Ini baru 2 match. Yang gue lihat, yang belum ada solusinya dibanding Sintayong, Kluivert sama sekarang, yaitu efektivitas. Create peluang masih rendah. Dan ini harus diperbaiki. Kalau enggak ya sama aja. Kita akan stuck di situ-situ aja. Kita boleh pegang ball possession, kita boleh ya create banyak peluang, permainan bagus, direct football, lebih variatif. Tapi kalau lu nggak bisa create peluang lebih banyak, nggak bisa cetak gol, ujungnya kan lu nggak akan masuk tembus ke level atas Asia. Tujuan kita adalah tembus ke level atas Asia agar 4 tahun ke depan bisa lolos Piala Dunia. Itu kan targetnya. Tapi bentar, gue sedikit tambahan apa yang lu katakan. Ini timnas, Glenn. Lu nggak bisa beli pemain kayak klub. Jadi mau nggak mau dia harus adaptasi. Iya dengan yang ada. Pertanyaan kan tadi apakah harus cari naturalisasi atau adaptasi. Cari naturalisasi pun nggak bisa. Kita udah dapatkan Raven, dapat Zijlstra, kan kualitasnya masih youth lah. Segitu ya kan? aja. Apalagi sekarang mereka main di sini, nggak bisa lu berharap banyak. Jadi apa yang Wike bilang benar, lu harus adaptasi dengan apa yang ada. Ini yang kita harapkan atau gua harapkan dari seorang pelatih baru, berani bereksperimen. Berani bereksperimen, dan ini dia lakukan juga 3 back, 4 back dan lain-lain. Cuman menurut gue kenapa kita kemarin kewalahan untuk cetak, ini dengan gaya gue jelaskan dengan cara anak SD ya. 11 pemain, 1 kiper 10 pemain, 3 di belakang nggak ke depan semua, oke? 2 DM praktis di tengah dan belakang, praktis cuman ada 5 yang nyerang kan. 5 nyerang, mereka cuma 1 striker, sisanya mundur, 5 bagi 4. Yang terjadi adalah 5 pemain kita atau 4 pemain kita lawan 9 pemain mereka. Nggak kemana-mana, ujungnya crossing. Ya kan? Crossing, hampir 90% kalah juga. Nah, hal kayak gini harus diperbaiki. Lu tidak bisa masuk ke level top Asia dengan meninggalkan 3 back di belakang. Titik, period. Udah terbukti berapa tim. Jadi apa yang harus dilakukan, Coach? Harus berani ambil risiko. Bermain kalau striker lu 1, lu tinggalin 2. Bukan 3. Kan gue masih inget matchnya kembali ke Asia. Kluivert, Jepang lawan kita. Diobok-obok. Habis. Jepang main berapa? 4 back.
Dan dua ini selalu aktif, selalu punya one match. Sementara kita cuma nunggu. Nah ini yang gue sukanya sama Hartman. Lawan rank 80, kita nyerang. Kita berani pegang bola. Kita berani bermain. Ini sebuah plus point yang sebelumnya gue nggak ngeliat. Artinya, kalau lu membiarkan 3 pemain, mending lu antisipasi yang come up, satu minimal bisa digeser ke depan. Untuk menutupi. Kan simple, sepak bola itu kan masalah ruang aja. Lu manfaatkan ruang lu seperti apa? Jarak antar pemain kembali ditopang sama akurasi passing. Akurasi passing kita kan nggak jelek, nggak lebih jelek dari Bulgaria. Kenapa kita create sedikit peluang? Ya karena pemain kita terlalu sedikit yang nyerang. Berapa kali terjadi bola ke Nathan, nggak bisa apa-apa. Balik ke belakang, bola ke Dix, nggak ada yang ngebantu. Balik ke belakang. Kalau lu main putback dengan Kelvin atau dengan Tom di depan, Kelvin sama Joey contoh, atau Marcelo di depan, kiri kanan, entah itu Verdong, entah itu Nathan, entah Arhan lah kalau perlu, dengan Kevin Dix bisa overlapping. Kemarin ada overlapping nggak? Kagak ada sama sekali. Jadi Sekali lagi, that's okay. Ini biarinlah pelatih kita bereksperimen. Tapi Ya, kemarin itu belum mempotret skuad terbaik kita sebenarnya. Betul. Tapi dengan yang ada saja itu irama dan juga dinamisasi yang dibuat oleh John Hartman itu sudah luar biasa. Sebetulnya ketika John Hartman memasukkan Donitri dan juga Beckham, itu ada sedikit perubahan. Baru ada perubahan. Artinya Setuju. sebenarnya titik poinnya kalau mungkin ini menurut gue ya, kalau dua anak itu mainin duluan, mungkin ada solusi yang kita punya waktu lebih panjang, punya banyak ruang lagi gitu. Dan dimasuk kemarin kan 10 menit terakhir ya. Itu pun juga udah menunjukkan 15 sama 10 menit. udah menunjukkan kita punya potensi sebenarnya. Artinya dari sini John Hartman pasti sudah mengevaluasi, oh kalau kayak gini gue harusnya begini nih, kalau kayak gini gue harusnya begini. Jadi kemarin tuh dia mainin semua pemainnya kan, termasuk Nathan. Ya. Praktis dari 2 matchday ini Sandi cuma doang 2 nggak kiper doang yang nggak main. Sandi nggak main. Sandi sempat main juga kan Oh, di Sempat di match pertama main. Ya. Cuman 2 cadangan kiper aja kan yang nggak main kan. Selebihnya kan semua main. Artinya kan John Hartman lebih menumpukan kepada dia ingin mengenali semua pemain potensi yang ada. Gue yakin di laga berikutnya pasti akan lebih firm lagi. Eranya Sintayong, eranya Patrick Kluivert dan juga eranya Herman. Udah bisa dilihat belum perbedaan yang signifikan dari Belum lah. 3 era ini? Belum lah. Terlalu cepat? Terlalu cepat dan gue setuju. Gue mau lihat nanti kalau 3 pemain itu fit main seperti apa. Karena gue tetap berpendapat kalau kita ini menurut gue ya level Asia tapi masih level papan tengah Asia. Belum nempel ke topnya Asia, belum nempel. Topnya agak susah, kayak topnya itu kan Korsel, Jepang, Australia, Iran, itu Uzbek agak nempel aja udah luar biasa. Nempel aja kita bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, nempel aja belum kita. Nah, ini tugas John Hartman dengan pemain yang kita miliki sekarang. Kekurangan strikernya itu aja, kurang kreativitas. Kan nggak bisa kayak begini, oh ya kita nggak ada, ini gue bicara ke depannya ya. Jangan sampai dia bilang, oh ya Marcelino nggak ada kan dia cedera, Tom nggak ada, nggak ada, terus kita nggak create peluang. Kan nggak kayak gitu. Di situ akan gue kritik, ngerti nggak? Jadi lu nggak ada Tom, nggak ada siapapun yang main, lu harus bisa bermain kreatif. Gue melihat memang di babak pertama itu walaupun kita megang bola, nggak ada peluang yang tercipta, Coach. Tahu kenapa? Kenapa, Coach? Nggak ada pemain yang main off the ball. Pergerakan tanpa bola. Pergerakan tanpa bola itu nggak ada. Semua nunggu bola minta bola. Dan nggak ada kayak nggak kompak gitu. Nah, sekali lagi ini gue nggak mau kritik karena ini match pertama kedua. Jadi biarinlah, biar John ngelihat sendiri Biar kekurangannya di mana, pelajari. Tapi jangan sampai kita nggak bisa bermain kalau nggak ada pemain kreatif. Sekali lagi, semoga John Hartman sadar bahwa tugasnya adalah membawa kita ke Piala Dunia. Setuju? Iya, setuju. Itu disampaikan di Itu yang kita sampaikan ke Sekali John lagi, Hartman iya. ke Tribun Utara kemarin, Coach. 4 tahun ke depan, fine, kita kasih 4 tahun. Yes. Dimulai dengan Piala Asia 2 tahun depan. apakah terlalu cepat melihat John Hartman ini pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia, Mas Ilham? Kalau dari teman-teman supporter sih terlalu cepat lah ya. Nah, karena kan masih ada ujian-ujian John Hartman ya. Sebelum ke 2030 mungkin yang terdekat di AFF. Mungkin di Juni nanti ada jendela FIFA match lagi ya. Kalau dari teman-teman supporter sih berharap cobalah away.
Oh, main away. Iya, main away lah. Jadi FIFA Matchday-nya away. Iya. Menarik. Gue kasih lo alasan kenapa jarang away. Jadi gue lontarkan hal yang sama. Iya. Kita harus main keluar karena away biar untuk mentalnya. Alasan kalau kita main di kandang kita dapat uang. Iya. Dan uangnya itu gede. Itu sampai 20-30 M untungnya. Dan realistis saja kita butuh uang juga. Buat ngelola timnas ini. Bukan hanya senior. Operasional. Iya, Bukan tapi kan tapi yang lain juga. Iya. Jadi dilema. dilema sih Gue coach. paham dan gue setuju bahwa kita harus main di luar. Cuman di sisi lain PSSI butuh duit juga gitu loh. Butuh duit tapi ya sebenarnya ini juga sih. Sekali-sekali lah. Sekali-sekali lah ya. Nggak supporter juga mau jalan-jalan ya coach. Supporter juga mau jalan-jalan gitu ya. Nggak ribet masalah tiket gitu ya. Kan enak tuh nonton. Solusinya sekali-sekali. Iya, di luar negeri tiketnya lebih murah gitu ya kan. Tapi kesannya mahal. Iya kesannya mahal, suka Tapi kayak jalan-jalan gimana? gitu ya. Terlalu cepet nggak melihat Hardman ini sebagai pelatih yang tepat? Kalau gue sih lihat awalnya udah bagus, Iya. terus intuisi gue mengatakan ini pelatih yang cocok. Karena dia dengan 2 game awal ini dia udah buat banyak skema, banyak pattern, dia coba semua pemain, kelihatan feelingnya tuh kayaknya ini ya bakal lebih bagus gitu ya. Gue bacanya gitu sih. Karena targetnya kan nanti Piala Asia, jangan sekarang. Baru 2 match enggak lah. Cuman kita dan gue rasa Ilham sama UK setuju. Iya. Kita harus kasih dia kepercayaan dulu. Kesempatan, benefit of the doubt. Kita kasih kredit, silahkan bereksperimen atau apa bebas lah. Dalam berapa match ke depan lah, habis itu lo harus serius. Kasarnya begitu kan. Oke.